Pidato pembuka sama sekali tidak jelas dan memberikan benang merah dalam perdebatan kita kali ini, dikarenakan dari kedua sisi mereka berfokus membandingkan mana yang lebih baik antara karir spesialisasi dengan yang general. Namun mereka sama sekali tidak berfokus pada spirit musik kita kali ini, bagaimana glorifikasi yang terjadi dan seberapa buruk ataupun baik glorifikasi itu terjadi. Sehingga hal tersebut akan dijawab tuntas oleh tim kami, di mana pada akhirnya kami akan menitik beratkan glorifikasi dan mengapa pada akhirnya glorifikasi ini akan menjadi buruk di sisi kami. Beberapa bantahan kami bermuara pada pertama, bagaimana ketika tim opening oposisi mengatakan bahwa pada akhirnya spesialis tersebut akan dijadikan sebagai acuan bagi setiap pelajar agar mereka mampu belajar dengan baik dan giat Dewan Juri yang terhormat. Akan sangat disayangkan ketika tim opening oposisi hanya bermain pada skenario ataupun jalan aman. Pun demikian, tim opening government sama sekali tidak mengakomodir ketika tim opening oposisi hanya bermain pada skenario terbaik. Kami mengaminkan bahwa skenario yang terbaik adalah ketika para pelajar akan belajar dengan baik, mereka akan bekerja keras untuk mencapai impian-impian mereka untuk menjadi seorang spesialis. Namun pada akhirnya ada skenario terburuk di mana para pelajar tersebut akan dipaksa oleh orang tua ataupun oleh lingkungan mereka Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan ekspektasi akibat glorifikasi yang terjadi. Misalnya ketika seseorang menempuh pendidikan spesialis, mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik, mereka akan memiliki pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pembelajaran yang general itu tersendiri. Sehingga pada akhirnya hal ini akan membuat setiap para pelajar tersebut tertekan dan mereka akan sulit untuk melakukan survive ataupun berkembang di dalam bidang yang mereka inginkan itu tersendiri. Kedua, bagaimana ketika tim opening oposisi mengatakan bahwa pada akhirnya opini spesialis lebih dapat dipercaya. Namun hal ini inkonsisten ketika pembicara kedua mereka mengatakan bahwa pada akhirnya semua spesialis tersebut dapat dipelajari dari berbagai hal di dalam lingkungan, misalnya melalui internet, misalnya pembelajaran UI UX melalui YouTube dan lain sebagainya. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah bagaimana seseorang tersebut terpercaya, bagaimana sertifikasi dan legitimasi tersebut Dewan Juri terhormat. Bagaimana ketika seseorang di dalam skenario terburuknya adalah semua orang dapat berbohong akan kemampuan yang mereka miliki demi mendapatkan panggung di tengah masyarakat itu tersendiri. Dan itu akan menjadi buruk ketika semua spesialis tersebut sama sekali tidak akan menjadi sesuatu yang wah, tidak akan menjadi sesuatu yang benar-benar dapat dipercaya secara opini mereka itu tersendiri. Ketiga, ketika tim opening oposisi mengatakan bahwa pada akhirnya tanpa glorifikasi yang terjadi, maka spesialis tersebut akan sepi peminatnya. Di sisi kami meyakini bahwa hal tersebut sama sekali tidak akan terjadi, dikarenakan di dalam kehidupan nyatanya akan terdiri dari dua macam manusia yang akan menjadi peran dalam aktor kita kali ini, di mana manusia ada manusia yang sama sekali tidak menginginkan hal tersebut. Pun demikian ada orang-orang yang memang menginginkan agar menjadi spesialis dengan keinginan mereka tersendiri tanpa ikut-ikutan ataupun tanpa dipaksa. Sehingga pada akhirnya ini akan menjadi baik ketika mereka terjun langsung di dalam dunia pekerjaan atau profesi di mana mereka akan bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Beberapa argumen atau kontribusi kami di dalam perdebatan kita kali ini adalah pertama, mengapa pada akhirnya hal ini dapat dibenarkan, dan kedua, mengapa pada akhirnya hal ini akan menjadi eksklusif dan mengapa kami akan jauh lebih layak untuk dimenangkan. Pertama, argumen pertama adalah justifikasi. Mengapa pada akhirnya justifikasi mengenai menyesali glorifikasi karir spesialis? Yang pertama, kita mengetahui bahwa pada akhirnya banyaknya glorifikasi, misalnya akan mengalami karir yang bagus, mereka akan aman secara finansial dan masa depan yang jauh lebih baik dibandingkan seseorang yang sama sekali tidak menempuh pendidikan spesialis. Sehingga pada akhirnya dikarenakan glorifikasi yang ada tersebut, setiap orang akan berbondong-bondong mengambil spesialis Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada akhirnya akan terjadi pertumpukan setiap lulusan tersebut, akan terjadi FOMO dan lain sebagainya. Hal ini akan menimbulkan 3 skenario lanjutan. Pertama, bagaimana seseorang sama sekali tidak bekerja. Kedua, mereka akan bekerja namun tidak sesuai dengan bidang yang ada. Ketiga, mereka bekerja sesuai bidang namun tidak akan menjadi spesialis. Mengapa hal tersebut, ketiga skenario tersebut terjadi? Dikarenakan ketidakadanya ekosistem yang mampu mumpuni untuk setiap spesialis tersebut. Ini akan menjadi kerugian tersendiri bagi setiap orang yang menempuh pendidikan spesialis karena tidak sesuai dengan sesuatu hal yang mereka keluarkan. Layer kedua, bagaimana banyaknya glorifikasi tersebut akan menimbulkan ekspektasi, misalnya ekspektasi dari orang tua, keluarga, maupun
waktu yang jauh lebih berat Dewan Juri yang terhormat maupun lebih sulit, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi tertekan dan sulit berkembang. Pada akhirnya pun ketika mereka lulus, mereka tidak akan menjadi orang-orang yang begitu ahli di bidangnya, sehingga gelar-gelar spesialisasi mereka sama sekali tidak worth it atau sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian skenario kejadian kedua, bagaimana anak-anak yang benar-benar mau mengambil spesialisasi tersebut berdasarkan layar pertama, di mana terjadinya penumpukan bagi setiap lulusan tersebut dikarenakan ekosistem tidak mumpuni, akan membuat setiap lulusan tersebut akan kesulitan ketika mereka akan bekerja, ketika mereka akan bekerja sesuai dengan bidang yang mereka inginkan. Pada akhirnya pun ketika mereka bekerja, mereka tidak akan bekerja sesuai dengan hal-hal ataupun sesuatu yang mereka mimpikan dari dulu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada akhirnya hal ini akan menghancurkan ekspektasi diri mereka sendiri, orang tua ataupun lingkungan itu tersendiri. Pun ketika adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang terjadi, misalnya ketika gaji mereka ternyata tidak jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang mengambil general, pembelajaran general, sehingga pada akhirnya hal ini akan menghancurkan ekspektasi dari lingkungan itu tersendiri Dewan Juri. Argumentasi yang kedua, mengapa pada akhirnya kami jauh lebih layak dimenangkan dan mengapa pada akhirnya hal ini akan menjadi eksklusif di sisi kami. Di sisi kami sama sekali tidak akan menghapus ketika seseorang akan menempuh karir spesialis, namun kami akan menyesali semua glorifikasi yang terjadi Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan hal ini tidak akan menjadi baik bagi semua aktor di dalam perdebatan. Kami akan memperbolehkan dan mensahkan setiap individu yang ingin menempuh pendidikan spesialis sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka mampu bekerja sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka itu tersendiri tanpa adanya paksaan-paksaan. Bangga menjadi tim hosting government. Dewan Juri yang terhormat, yang menjadi spirit motion kita pada perdebatan kali ini adalah apakah dengan adanya glorifikasi spesialis ini akan memberikan sebuah dampak yang baik atau buruk. Bukan fokus kepada bagaimana market spesialis untuk kedepannya terjadi. Yang menjadi perbedaan antara tim pemerintah pembuka dengan tim pemerintah penutup adalah kami akan menjelaskan seberapa buruk jika glorifikasi ini tetap ada dan tetap berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan ini sama sekali belum dibahas dari tim pemerintah pembuka. Kontribusi pertama, glorifikasi ini akan buruk. Mengapa demikian? Karena adanya sebuah penyanjungan yang berlebihan terhadap karir spesialis ini membuat orang-orang ingin untuk melanjutkan diri sebagai spesialis, padahal sebenarnya mari kita lihat pada status quo saat ini. Dengan glorifikasi yang berlebihan membuat orang yang sebenarnya tidak ingin untuk menjadi spesialis, membuat mereka ingin menjadi spesialis karena pertama, mereka dijanjikan adanya karir yang bagus sehingga menyebabkan mereka ingin berlomba-lomba dan membutuhkan effort yang besar untuk mereka memilih untuk menjadi spesialis ini. Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu apa tujuan yang ingin mereka capai ketika mereka menjadi spesialis, dan ini juga berpengaruh dengan karir mereka ke depannya Dewan Juri yang terhormat. Kami akan menjelaskan mengapa ini buruk pada akhirnya. Layer pertama, pada status quo saat ini kita melihat bahwa saya terutama di Indonesia saja contohnya, kita tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai jika banyak orang berbondong-bondong ingin mengikuti karir sebagai spesialis atau ingin menjadi seorang spesialisasi. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya glorifikasi ini, hal tersebut membuat orang-orang ingin menjadi spesialis, padahal sebenarnya sarana dan prasarana serta sumber daya yang kita miliki pun sebenarnya tidak memadai untuk hal tersebut. Seperti contohnya pengajar saja yang belum mampu untuk disediakan dalam jumlah yang banyak ataupun tidak dapat untuk memberikan sebuah pengajaran yang baik ketika banyak orang ingin menjadi spesialis pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Pun ketika kita memiliki sarana dan juga prasarana yang memadai, kemudian kita memiliki sumber daya manusia yang juga mumpuni dalam hal ini, mari kita perhatikan bahwa ini pun tidak dapat dibenarkan dan juga tidak dapat eksklusif di sisi kami. Mengapa demikian? Karena kita harus mengetahui bahwa adanya lapangan pekerjaan. Jika kita lihat, jika lapangan pekerjaan yang jumlahnya itu juga tidak terlalu banyak untuk seseorang menjadi karir spesialis, sementara orang yang ingin mendapati karir spesialis ini juga jumlahnya sangat banyak, tentu ini tidak ada sesuatu hal yang sangat proporsional tentunya Dewan Juri yang terhormat, dan hal ini pun yang akan kami hindari pada akhirnya. Pun yang kedua, ketika glorifikasi ini terus-menerus, hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk. Karena apa? Karena posisi spesialis tidaklah begitu urgent untuk saat ini, tidak terlalu begitu penting Dewan Juri yang terhormat. Karena pun ketika kita tetap berkembang pada status quo saat ini, kita tetap menormalisasi apa yang terjadi saat ini tanpa adanya glorifikasi terhadap karir spesialis ini, itu baik dan akan eksklusif di sisi kami Dewan Juri yang terhormat, karena posisi daripada spesialis ini tidak begitu urgent dan tidak terlalu begitu penting. Mari kita
ia miliki, apa pengeluaran yang ia keluarkan dengan apa pendapatan yang ia dapatkan, tentunya tidak berkesinambungan, dan itu pun akan tetap buruk apabila hal ini tetap diterapkan, Dewan Juri yang terhormat. Pun selanjutnya, pemerintah dan juga oposisi pembuka tidak sama sekali menyinggung bagaimana dampak yang kemudian ketika adanya glorifikasi ini berpengaruh terhadap aktor ke depannya. Yang menjadi perbedaan adalah kontribusi kedua, kami akan menjelaskan karakterisasi daripada aktor. Yang menjadi aktor utama dalam mosi perdebatan kita pada hari ini adalah orang yang akan ingin melanjutkan karir spesialis. Kita mengetahui bersama bahwa sifat manusiawi daripada manusia yaitu mereka ingin sukses, dan cara mereka mencapai kesuksesan mereka tentu dengan cara yang berbeda-beda. Ketika glorifikasi ini tetap dilakukan dan mereka memiliki peluang untuk mereka sukses, tentunya mereka akan mengikuti cara ini, Dewan Juri yang terhormat. Itulah yang kami hindari ketika seseorang ataupun aktor dalam hal ini adalah orang yang ingin melanjutkan pendidikan karir spesialis. Mereka terdorong untuk melanjutkan pendidikan mereka karena adanya glorifikasi, namun tidak berdasarkan kemauan ataupun kontrol dari diri mereka sendiri, akan tetapi karena opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal yang harus kita hindari adalah yang pertama, ketika karir spesialis ini dianggap bagus di tengah masyarakat, orang-orang ingin berlomba untuk tetap mengikuti ataupun tetap melanjutkan pendidikan sebagai karir spesialis, dan tidak semua orang memiliki goals yang cukup dalam hal ini. Itulah yang sangat kami hindari di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Pun yang kedua adalah mari kita perhatikan dalam sisi dunia kerja yang tidak memiliki sarana dan prasarana dan juga sumber daya manusia yang cukup. Pun ketika sumber dayanya cukup dan juga sarana prasarananya mumpuni, itu pun tidak eksklusif di sisi kami karena kita tidak memiliki peluang kerja yang mumpuni untuk mereka ke depannya pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, mengapa tim kami layak dimenangkan? Ada beberapa layer mengapa tim kami layak dimenangkan. Pertama, dunia yang kami inginkan adalah dunia yang ideal, di mana ketika seseorang memilih untuk menjadi seorang spesialis berdasarkan keinginan serta kemampuan yang mereka capai, bukan dikarenakan adanya glorifikasi dari tengah-tengah masyarakat. Pun kami tidak menyayangkan ataupun kami tidak membatasi orang ingin melanjutkan karir sebagai spesialis. Namun yang kami sayangkan adalah glorifikasi yang berlebihan ini yang akan membuat orang ingin berjuang untuk memperoleh posisi tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Pun yang kedua, mengapa tim kami layak dimenangkan adalah dunia dari tim oposisi adalah di mana seseorang menjadi spesialis dikarenakan adanya glorifikasi yang berlebihan, di mana mereka menginginkan karir yang begitu bagus, padahal sebenarnya tidak jelas tujuan yang ingin mereka capai, tetapi mereka mengikuti apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pun terakhir kami menyatakan bahwasanya oposisi pembuka harus dikeluarkan dalam perdebatan kita pada kali ini karena mereka tidak menjelaskan beban pembuktian tentang mengapa glorifikasi ini tetap diterapkan. Pun yang kedua adalah pemerintah pembuka sekalipun kurang strategis dalam menyampaikan argumentasi mereka, sehingga kami layak dimenangkan karena tim pemerintah pembuka tidak menjelaskan ekspektasi masyarakat, namun tidak berdasarkan layer argumentasi yang jelas dan tidak fokus pada glorifikasi, namun pada market spesialis ke depannya. Sehingga dari segala sisi tim kamilah layak untuk dimenangkan. Bangga berada di posisi pemerintah penutup. Sekian dan terima kasih.